Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirobbil alamin. Wabihi inastain wa ala umuri dunya wadin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sobihi ajmain amma ba'du. Pada kesempatan yang berbahagia ini, Kacung Bagus Arya Anom akan mengetengahkan sebuah cerita yang berjudul Dewi Kunti melahirkan anak Batara Surya. Sebelum melihat dan menyaksikan, jangan lupa untuk like, share, dan komen. Juga subscribe-nya dan ikuti terus gabung. Tetap di channel KBAA Channel Official. Supaya Anda mengetahui tentang sejarah-sejarah baru yang Kacung Bagus Arya Anom ceritakan buat Anda. Jangan lupa simak dan hayati apa yang malam ini Kacung Bagus Arya Anom akan membawa sebuah cerita yang berjudul Dewi Kunti melahirkan anak Batara Surya. Selamat menyimak cerita berikut ini. Raden Narasoma dan Dewi Setiawati telah pulang ke kerajaan Mandaka. Sedangkan para Panakawan pulang ke kerajaan Hastina. Prabu Mandrapati menyambut kedatangan putra dan menantunya itu dengan perasaan bahagia. Hubungan antara ayah dan anak tersebut menjadi baik kembali. Apalagi Raden Narasoma telah berhasil mewujudkan sumpahnya, yaitu menikah dengan anak seorang bidadari. Akan tetapi Prabu Mandrapati sangat marah. Begitu mengetahui Raden Narasoma telah membunuh Resi Bagaspati, mertuanya sendiri. Prabu Mandrapati berusaha menjelaskan bahwa Resi Bagaspati telah menjadi sahabatnya. Raden Narasoma pun dituduh sebagai anak durhaka dan diusir pergi dari istana Mandraka. Putri bungsu Prabu Mandrapati, yaitu Dewi Madrim, masih rindu kepada kakaknya. Begitu Raden Narasoma diusir untuk yang kedua kalinya, ia pun ikut pergi meninggalkan istana. Ketika Dewi Setiawati hendak menyusul mereka, tiba-tiba Prabu Mandrapati jatuh pingsan. Karena terlalu sedih, Dewi Setiawati pun berhenti dan segera merawat mertuanya itu. Sementara itu, di kerajaan Mandura, Prabu Kuntiboja telah memiliki 4 orang anak yang lahir dari istrinya, yaitu Dewi Bando, dari putri mendiang Prabu Santanu, Raja Hastina. Keempat anak tersebut bernama Raden Basudewa, Dewi Kunti, Raden Rukman, dan Raden Basusena. Sang pangeran mahkota Raden Basudewa telah memiliki seorang istri bernama Dewi Mahira, tetapi belum dikaruniai putra. Sedangkan Dewi Kunti saat ini telah disukai para raja, dan ia dilamar oleh banyak raja, serta pangeran dari berbagai negeri. Prabu Kuntiboja memutuskan untuk mengadakan sayembara pilih, yaitu biarlah Dewi Kunti sendiri yang menentukan pilihan dengan cara mengalunkan untayan bunga ke leher si pelamar yang ia hendaki. Akan tetapi, sudah 4 bulan lamanya Dewi Kunti mengurung diri di dalam kapuren, dan tidak pernah menghadap ke ayah ataupun ibunya. Prabu pun merasa curiga, jangan-jangan terjadi hal buruk pada putrinya itu. Maka, ia pun mengutus Raden Basudewa untuk menengok dan memastikan keadaan Dewi Kunti di dalam kapiten. Raden Basudewa segera berangkat memasuki kaputeran, di mana Dewi Kunti mengurung diri di dalam kamar. Raden Basudewa meminta izin masuk kamar tetapi ditolak oleh Dewi Kunti. Dengan alasan dirinya sedang menjalani tapa ngeblang atas perintah gurunya,
Raden Basudewa semakin curiga, dan ia pun mendobrak pintu kamar Kaputren. Betapa terkejut ia melihat adiknya itu memegang perut, yang tampak mengembang. Pertanda Dewi Kunti sedang hamil. Raden Basudewa marah-marah, menuduh Dewi Kunti telah berbuat zina. Ia pun memaksa adiknya itu agar menyebutkan laki-laki mana yang telah menghamilinya. Namun Dewi Kunti hanya menangis tanpa menjawab sedikit pun. Raden Basudewa menaruh curiga kepada gurunya Dewi Kunti. Ia pun berniat hendak mencari dan menghukum pendeta tua itu. Mendengar gurunya disalahkan, Dewi Kunti menjelaskan bahwa kehamilannya ini bukan disebabkan oleh Resi Druwasa. Untuk lebih jelasnya Dewi Kunti mengerahkan Aji Pamling untuk mengundang kehadiran Resi Druwasa. Seketika Resi Druwasa pun muncul di dalam kabupaten tersebut. Resi Druwasa ini tidak lain adalah putra Resi Druwapara, keponakan Resi Manumanasa. Meskipun usianya sudah semakin tua, tetapi karena ilmunya tinggi, ia masih mampu berkelana menjelajahi banyak negeri ini. Ia singgah di kerajaan Mandura dan menjadi guru bagi Dewi Kunti. Resi Druwasa mengaku telah mengajarkan Aji, Kunta, Wekasing, Rasa, Cipta, Tunggal, tanpa lawan kepada Dewi Kunti. Kegunaan ajian ini adalah untuk memanggil dewa supaya memberikan pertolongan. Pada suatu pagi saat matahari terbit, Dewi Kunti sedang mandi, sambil menghafalkan mantra ajian tersebut, dengan menyebut nama Batara Surya. Seketika Batara Surya pun hadir, dan bertanya ada keperluan apa dirinya didatangkan. Dewi Kunti merasa malu, dan mengaku dirinya hanya mencoba-coba ilmu tersebut. Tanpa ada keperluan apapun, Batara Surya marah, merasa dipermainkan. Namun kemarahannya berubah menjadi nafsu birahi, karena melihat lekuk tubuh Dewi Kunti, yang hanya tertutup kain basahan. Ia pun mengerahkan Aji, Asmara, Cipta, sehingga dapat bersama dengan Dewi Kunti tanpa harus menyentuh tubuhnya. Meskipun tanpa bersentuhan namun, diriku untuk tetap saja bisa mengundang putra Batara Surya. Hasil dari hubungan tersebut, Raden Basudewa menyatakan kebenaran cerita itu kepada Dewi Kunti. Dengan sangat malu dan sambil menangis, Dewi Kunti menceritakan, kini ia telah hamil 4 bulan. Padahal sedang diadakan sayembara pilih untuknya. Raden Basudewa berusaha. Peristiwa ini adalah aib besar bagi kerajaan Mandur. Resi pun dimintai tolong untuk mencarikan jalan keluar bagi masalah ini. Pendeta tua itu segera mengheningkan Cipta, dan tangannya menyentuh perut Dewi Kunti. Secara berangsur-angsur kandungan Dewi Kunti berubah menjadi besar. Hanya dalam beberapa menit saja, kandungan tersebut menjadi matang, dan siap dilahirkan. Tidak lama kemudian Dewi Kunti pun melahirkan seorang bayi laki-laki tanpa merasa sakit sama sekali. Sungguh ajaib, bayi laki-laki itu keluar dari kandungan, dengan memakai anting-anting dan baju jidah bergambar matahari. Raden Basudewa sangat berterima kasih atas bantuan Resi Druwasa, demi untuk menyembunyikan aib yang telah dialami adiknya. Raden Basudewa bersedia menjadi ayah angkat bagi bayi tersebut, karena ia telah memiliki seorang istri. Raden Basudewa pun memberi nama bayi itu Raden Basusena. Dewi Kunti sebenarnya sangat sayang kepada putranya yang tampan itu. Namun demi menjaga nama baik kerajaan Mandura, maka ia pun merelakan bayinya diambil oleh Raden Basudewa. Sebagai kenang-kenangan, Dewi Kunti memberikan nama panggilan untuk bayinya, yaitu Raden Karna, yang bermakna telinga ini, sebagai pengingat bahwa putranya itu sejak dilahirkan
sudah memakai anting-anting di kedua telinganya. Tiba-tiba Batara Surya turun dari kahyangan dan mendarat di dalam kamar Tekaputren tersebut. Ia meminta maaf kepada Raden Basudewa karena telah terbawa nafsu birahi dan membuat Dewi Kunti hamil di luar nikah. Dengan kesaktian ia pun ruat Dewi Kunti sehingga kembali menjadi perawan seperti awal mula. Mengenai bayi laki-laki hasil hubungan mereka itu, Batara Surya melarang Raden Basudewa untuk mengasuhnya sebagai anak angkat karena Basusena diramalkan kelak akan menjadi pahlawan besar apabila keluar dari kerajaan Mandura. Mengenai anting-anting dan baju zirah yang dipakai si bayi adalah pusaka pemberiannya. Anting-anting tersebut bernama Surya Kundala, sedangkan baju zirah yang melekat di dada si bayi bernama Surya Kawaca. Selama mengenakan kedua pusaka tersebut, tidak ada satupun senjata yang dapat melukai karena Basusena. Raden Basudewa dan Dewi Kunti mematuhi keputusanmu. Dewata yang menghendaki agar bayi karena Basusena keluar dari wilayah kerajaan Mandura. Menangis berlinang air mata saat Batara Surya memerintahkan Resi Druwasa untuk membawa bayi tersebut. Batara Surya kemudian kembali ke kahyangan, sedangkan Resi Druwasa lenyap dari pandangan, meninggalkan kerajaan Mandura. Itulah kisah yang diceritakan berjudul Dewi Kunti melahirkan anak Batara Surya. Bila ada salah kata maupun lisan ucapannya Kacung Bagus Arya Anom, mohon maaf 1000 maaf, mohon ampura 1000 ampura. Karena Kacung Bagus Arya Anom cuma manusia biasa, tempatnya salah dan dosa bahkan cuma bisa berencana. Adapun kebenarannya kita pasrahkan semuanya kepada Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salam Rahayu, salam hangat, bahagia tanpa batas, satu rasa, satu jiwa, satu kehendak, satu tujuan. Lepaskan ragamu, kendalikan sukmamu. Semoga yang menyimak cerita dari Kacung Bagus Arya Anom semoga mendapatkan rizki yang deras tanpa batas. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.